Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mido yang ada di seluruh Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sigit Jatmiko, di sini sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Kami di sini hadir akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Mido yang sudah masuk di kanal-kanal informasi kita. Jadi kami akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan melalui kanal-kanal informasi kita. Yang pertama, bagaimana pelayanan keimigrasian selama masa PPKM, khususnya bagi WNI yang ingin melakukan pembuatan paspor? Jadi selama masa PPKM ini sampai saat ini untuk daerah istimewa Yogyakarta masih menerapkan PPKM level 4. Jadi sahabat Mido yang ingin mengajukan permohonan paspor, untuk saat ini kami mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Dan pelayanan paspor yang akan kita layani adalah bagi pemohon-pemohon yang memang mengajukan permohonan paspor yang sudah urgent atau sudah harus segera untuk membuat paspor. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah selama masa PPKM aplikasi antrian paspor online dibuka? Jika tidak, bagaimana masyarakat mendapatkan layanan terkait pembuatan paspor atau penggantian di masa pandemik? Baik, untuk pertanyaan nomor 2, selama masa PPKM ini, dari awal masa PPKM sampai saat ini, aplikasi permohonan paspor online kita atau yang kita kenal sebagai aplikasi Apapo sampai saat ini masih ditutup. Jadi apabila sahabat Mido ingin mengajukan permohonan paspor, silakan menghubungi kanal-kanal resmi kita untuk dibuatkan jadwal. Dan apabila memang pembuatan paspor atau permohonan paspor tersebut sudah urgent, silakan Sobat Mido untuk melampirkan bukti urgentnya atau mungkin bukti yang mengharuskan Sobat Mido untuk segera melakukan pembuatan paspor atau penggantian paspor. Pertanyaan yang ketiga, apakah selama masa PPKM ada kategori khusus terkait penerima layanan keimigrasian, khususnya bagi WNI? Jadi untuk kategori khusus memang ada. Jadi selama masa PPKM ini, sesuai dengan surat edaran dari Menteri, kategori khusus untuk para pemohon paspor yang bisa kita layani adalah yang bersifat urgent. Di antaranya adalah selain dari untuk tenaga medis, untuk berobat ke luar negeri, dan untuk bekerja, itu ada beberapa kategori yang memang dikategorikan urgent. Kita bisa lihat tingkat urgentnya dari pemohon tersebut dengan melampirkan atau memberikan informasi atau memberikan surat rekomendasi kepada petugas dengan menunjukkan tingkat urgentnya tersebut. Pertanyaan yang nomor 4, apa saja persyaratan bagi WNI yang ingin mengajukan paspor, khususnya WNI yang ingin bekerja untuk pelaut dan WNI non-pelaut? Nah, jadi mungkin di sini banyak Sobat Mido yang masih belum paham atau masih belum mengerti ya, apa sih syarat-syarat untuk bekerja, untuk pelaut dan yang non-pelaut. Jadi yang di sini yang pertama adalah untuk persyaratan untuk WNI yang ingin bekerja, diantaranya adalah syarat utamanya elektronik KTP atau EKTP, kemudian kartu keluarga dan ijazah atau akte kelahiran atau mungkin buku nikah. Ketiga itu adalah syarat yang utama. Kemudian untuk syarat pendampingnya bagi yang ingin mengajukan permohonan paspor untuk bekerja, dilampiri dengan surat rekomendasi dari BP2PMI atau dari Disnaker Trans, serta dilampirkan juga bukti kontrak dari perusahaan yang akan dituju. Kemudian untuk pelaut sama syarat utamanya harus dilengkapi ketiga syarat itu, kemudian ditambahkan dengan surat rekomendasi dari BP2MI, kemudian buku pelaut yang masih aktif, kemudian surat rekomendasi dari agen kapalnya. Nah, diantaranya itu. Dan untuk non pelaut sepertinya sama dengan pemohon-pemohon lainnya ya, cukup dengan melampirkan syarat utamanya tersebut, dan kemudian permohonan paspor tersebut dipakai untuk apa. Nah, nanti petugas akan memberikan persyaratan apa lagi yang akan ditambahkan, terutama untuk surat rekomendasinya. Pertanyaan nomor 5, sedangkan untuk pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan, apa saja persyaratannya? Dan bagaimana jika pelajar tersebut baru ingin melakukan pendaftaran namun harus melampirkan paspor sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran? Yang pertanyaan nomor 5, untuk melanjutkan pendidikan,
Persyaratannya adalah sama sesuai dengan persyaratan utama. Kemudian apabila Sobat Mido yang ingin melanjutkan pendidikan dan sudah terbukti diterima, silakan lampirkan bukti bahwa Sobat Mido sudah diterima di salah satu universitas yang ada di luar negeri atau di sekolahan yang ada di luar negeri. Silakan lampirkan bukti bahwa Sobat Mido sudah terima, atau mungkin lampirkan juga surat dari sekolahan atau mungkin surat rekomendasi dari sekolah yang akan mengirimkan Sobat Mido ke sekolah yang ada di luar negeri. Kemudian bagaimana jika pelajar tersebut baru ingin melakukan pendaftaran? Nah, silakan buktikan bahwa Sobat Mido akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan sekolah yang dituju. Silakan lampirkan, tunjukkan kepada petugas, nanti petugas akan memprosesnya. Pertanyaan nomor 6. Apakah untuk WNI yang mengajukan permohonan pembuatan paspor untuk dokumen pernikahan masuk dalam kategori darurat? Baik bagi Sobat Mido yang ingin mengajukan dokumen pernikahan, khususnya bagi yang akan menikah dengan orang luar negeri atau orang asing, di sini akan kami lihat juga tingkat urgennya, apakah pendaftaran pernikahan tersebut sudah didaftarkan sebelum masa PPKM ini atau baru-baru ini. Apabila memang sudah didaftarkan sebelum masa PPKM ini ada, maka permohonan paspor tersebut bisa kita lanjutkan dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Sobat Mido akan melangsungkan pernikahan yang ada di luar negeri. Maka akan kami bantu untuk proses. Dan apabila memang Sobat Mido merencanakan pernikahan dengan orang luar negeri atau orang asing di saat masa PPKM ini, maka kami himbau untuk bisa menunggu dulu sampai PPKM ini selesai. Pertanyaan selanjutnya, nomor 7 atau pertanyaan terakhir, apakah ada kontak person bagi layanan keimigrasian khusus paspor untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi selama masa PPKM? Nah, bagi Sobat Mido semua yang ada di Jogja, khususnya yang ada di wilayah sekitar Jogja, kami akan menginformasikan juga kontak person yang ada di kantor kita, terutama untuk WhatsApp ya, di nomor 0811 2578 223. Kemudian ada di email juga bisa di imigrasi.jogja@gmail.com. Kemudian atau bisa langsung telepon ke 0274 489 9165. Nah, itulah beberapa media informasi yang Sobat Mido bisa kunjungi atau Sobat Mido bisa hubungi. Nanti petugas kita akan menerima dengan baik. Terus kemudian di era masa PPKM ini, kami himbau kepada seluruh Sobat Mido yang ada di Jogja yang ingin mendapatkan pelayanan paspor khususnya ya, kami himbau untuk menunda dulu apabila memang kebutuhannya tidak urgent. Dan kami mohon Sobat Mido untuk bersabar menunggu sampai masa PPKM ini selesai. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta menjaga protokol kesehatan. Dan yang terakhir dari kami, bagi Sobat Mido yang sudah memiliki paspor dan masa berlakunya habis, tenang, jangan khawatir. Selama masa berlakunya habis dan paspor itu tidak rusak dan tidak hilang, maka Sobat Mido tidak akan dikenakan denda. Silakan tunggu sampai masa PPKM ini selesai, maka Sobat Mido bisa mengajukan permohonan untuk penggantian paspor. Ingat ya, jaga baik-baik paspor Sobat Mido, jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak. Oke, baik, itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.